Pak Kus topo dulu. Monggo Pak Kus. Terima kasih Bu Lisbeth. Yang terhormat Bapak Fauzi selaku Fauzi Eko Pranyono. Prayetno apa Pranyono Pak? Pranyono ya. Pra itu sebelum disangka, nyono. Oh, Ibu Lisbeth, Pak Rifki, Mas Danang, Mas Hamzah, dan teman-teman semua. Oh, ada Bu Ita di belakang, serta Bu Astati, Pak Eko, serta semua tutor dan pengelola PKBM dan SKB Kota Semarang. Ada juga teman-teman yang mengikuti melalui Zoom meeting, mulai dari Aceh, Sumatera secara keseluruhan, Jawa secara keseluruhan, Kalimantan, Bali. Tadi Bali sudah ada yang kontak saya, Pak, saya mengikuti loh Pak. Iya, terima kasih dari Bali, Denpasar. Kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, komplit. Ini yang dari Manokwari tadi juga sudah menyampaikan ikut di kegiatan ini secara daring. Dan semoga nanti apa yang akan kita pelajari pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mengembangkan pendidikan kesetaraan, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya berdiri untuk menyampaikan materinya. Saya mohon izin buka masker biar suaranya tidak buka. Ibu Bapak, baik yang ada di ruangan ini, PKBM dan SKB se-Kota Semarang, maupun yang ada di virtual, Zoom maupun di YouTube. Perkenankan saya dalam kesempatan ini, untuk sore ini sudah mulai sore, akan menyampaikan pengembangan bahan ajar. Bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita untuk menyampaikan pengembangan bahan ajar. Nah, kalau kita bicara tentang bahan ajar, gampang nggak membuatnya? Gampang nggak membuat bahan ajar? Gampang ya? Gampang ya? Mudah ya? Mudah? Aduh, sulit. Sulit. Waduh, nah ini ada yang, kalau yang bilang gampang berarti sudah pernah membuat dan merasakan kemudahan membuat bahan ajar itu. Yang bilang sulit berarti juga sudah pernah membuat tetapi mengalami kesulitan. Kan begitu, sudah pernah membuat semua. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ya. Kalau kita selalu berlatih, berusaha untuk mencoba, pasti nanti akan diberi kemudahan. Mas, yuk kita mulai untuk mencoba bagaimana membuat bahan ajar itu. Langsung lagi. Nah, ini alur pengembangan bahan ajar. Jadi kenapa sih di dalam sebentar sebelum saya masuk ke alur pengembangan bahan ajar ini, saya ingin sampaikan kenapa sih kita di dalam kurikulum Merdeka ini kok diminta untuk mengembangkan bahan ajar sendiri. Karena yang pertama, bahan ajarnya belum tersedia. Kalau jenengan masuk ke PMM, kemarin juga masih banyak yang belum ada untuk Ibu Bapak, materi-materi bahan ajar itu. Selanjutnya, sebenarnya kita sudah punya bahan ajar dulu ketika kita masih menggunakan modul. Ya, di kemarin itu yang pakai e-modul itu sudah bisa kita pakai, tetapi nanti kita sesuaikan dengan CP-CP yang ada. Nah, ini kita mencoba untuk bagaimana belajar mengembangkan bahan ajar itu. Ini alurnya. Yang pertama kita nanti akan menganalisis CP terlebih dulu. Jadi dalam pengembangan bahan ajar langkah pertama harus menganalisis CP. Ya.
selanjutnya kita menentukan elemen. Ya, nanti akan saya kupas lebih dalam. Ini baru langkah-langkahnya dulu saya sebutkan. Nah, setelah elemen kita temukan, kita tentukan, kita pastikan elemen mana yang akan kita pakai di dalam membuat bahan ajar itu, maka selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya mau dibawa kemana, mau apa? Ya, ini yang harus kita perhatikan juga nanti di dalam pengembangan bahan ajar itu. Selanjutnya adalah menentukan dimensi kunci P3, ya, profil pelajar Pancasilanya. Jadi di dalam bahan ajar nanti yang Ibu Bapak kembangkan adalah termasuk untuk menentukan kunci P3-nya. Nah, di mana nanti akan muncul P3 itu, yang paling sederhana nanti akan muncul pada penilaian atau asesmennya, baik itu di penugasan maupun di penilaian pemahaman, tes pemahaman. Itu nanti akan muncul sebenarnya apa sih yang dikehendaki dalam pembelajaran ini dari segi dimensi profil pelajar Pancasilanya itu. Ini yang nanti harus terlihat di dalam bahan ajar itu. Kalau kemarin kita di e-modul itu belum muncul, belum ada istilah P3, belum ada istilah profil pelajar Pancasila itu. Tetapi ketika sekarang kita sudah mengacu pada kurikulum Merdeka, maka kunci utama dari dimensi P3 ini muncul di dalam bahan ajarnya itu. Ya, selanjutnya kita akan menentukan jenis bahan ajarnya. Bahan ajar apa yang nanti akan kita pakai? Tentunya yang sesuai dengan kondisi lembaga, sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kondisi peserta didik. Ini. Terus selanjutnya nanti kita juga akan mengumpulkan referensi-referensi. Semua referensi kita kumpulkan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya barulah kita membuat kerangkanya. Oh, kerangkanya nanti saya akan membuat bahan ajarnya itu seperti ini. Nah, kalau di dalam film namanya skenario. Nah, ini kita membuat kerangkanya. Nah, setelah itu barulah kita membuat bahan ajarnya atau mengembangkan bahan ajarnya. Nah, namun setelah nanti jadi bahan ajarnya, jangan lupa kita juga melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari bahan ajar yang kita buat itu, atau mungkin ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, inilah yang nanti akan kita evaluasi. Nah, oke. Ya, Mas. Nah, ini kami akan membuat contoh bahan ajar itu dari bahasa Indonesia. Ya, tadi di tempatnya Pak Eko yang sudah disampaikan oleh Pak Eko juga sudah dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia untuk fase E, kelas 10 yang nanti akan dicontohkan, dan contohnya nanti akan disampaikan oleh Bu Astati. Ya. Nih, dalam menganalisis CP ini, ya, kita selanjutnya menentukan elemen. Ya, setelah tadi Mas Eko, Pak Eko sudah menyampaikan bagaimana kita men-CP, selanjutnya adalah elemen apa sih yang akan dipilih pada bahan ajar tersebut. Nah, ini di bahasa Indonesia ini untuk fase E kelas 10, elemen yang muncul di sana adalah ada sub kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Itu dari kemampuan represif maupun kemampuan produktifnya muncul sebagai sub kemampuan yang nanti menjadi elemen dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Mas?
Nah, ini tadi sudah menjadi 4 elemen yang akan kita pilih, terus kan Mas, biar agak cepat. Ya. Nah, ini dari yang bahasa Indonesia yang kita pilih tadi, mata pelajaran bahasa Indonesia fase E kelas 10, yang akan saya berikan sebagai contoh, ini kita akan membahas di elemen yang kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan yang pertama tidak kita bahas, yaitu yang mencakup tentang membaca dan memeriksa, terus Mas, kemudian berbicara dan mempresentasikan, serta yang ketiga adalah menulis. Ini yang elemen yang kita tetapkan untuk membuat contoh bahan ajar bahasa Indonesia kelas fase E kelas 10. Jadi hanya 3. Jadi secara total tadi elemennya ada 4. Ya, kita memilih tidak seluruhnya. 3 elemen. Boleh 2 elemen? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak harus keempat elemen itu muncul semua dalam sebuah bahan ajar, tidak. Tetapi kita bisa menentukan apa sih kira-kira elemen-elemen yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi bahan ajar ini nanti kan akan kita sampaikan kepada peserta didik, menjadi bahan ajarnya peserta didik. Nah, kalau nanti di dalam 4 elemen dimunculkan semua, tetapi ternyata dari pembelajaran itu tidak mencakup secara keseluruhan, malah tidak pas. Jadi nanti bisa jadi dari 4 elemen muncul 2 elemen yang kita gunakan di dalam pengembangan bahan ajar itu. Nah, sedangkan yang dicontoh sini kita kembangkan dari 4 elemen itu muncul 3 elemen untuk bahan ajar di bahasa Indonesia fase E kelas 10. Nih. Selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan, dalam tujuan pembelajaran ini itu dilakukan dari setelah menganalisis CP dan menentukan elemen yang akan digunakan di dalam pengembangan bahan ajar itu. Ya, yang sesuai yang akan kita buat bahan ajarnya. Oke. Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran ini, itu mengurutkan tujuan-tujuan ini. Untuk merancang dari pengembangan bahan ajarnya itu nanti kita harus diurutkan dulu terlebih dulu. Sehingga apa? Nanti akan runtuh. Jadi gini, bahan ajar itu bukan berupa satu buku komplit, itu bukan. Ya, tidak harus 1 tahun pelajaran penuh di situ, tidak. Tetapi bisa jadi bahan ajar ini nanti hanya 1 kali pertemuan, boleh. 2 kali pertemuan, bisa. Nah, ketika bahan ajar ini nanti sejumlah berapa banyak kita gabung menjadi 1 dalam 1 tahun itu barulah jadi buku. Nah, begitu. Jadi bahan ajar itu tidak harus 1 tahun atau 2 tahun atau 1 fase. Itu tidak, tetapi bisa jadi hanya pada saat pembelajaran itu bahan ajar itu digunakan. Nah, tetapi dari bahan ajar yang sudah dibuat mulai dari awal sampai akhir di fase itu, ketika kita himpun menjadilah sebuah buku. Jadi bahan ajar itu hanya bagian kecil, tidak seluruhnya, tidak komplit dari awal sampai akhir 1 tahun pembelajaran, tidak, ya. Jadi bisa jadi nanti bahan ajar itu hanya beberapa pertemuan saja. Oke, ya Mas, lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang tadi sudah dibahas di sana. Ini merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Tadi sudah dijelaskan Mas Eko. Jadi menurut urutan dari awal hingga akhir. Jadi nanti bahan ajar itu kalau bisa
susun secara urut mulai dari awal sampai akhir. Jadi makanya nanti kalau dibendel akan menjadi sebuah buku gitu, lengkap gitu ya. Tapi nanti ya sebentar, belum sampai ke sana karena bahan ajar bentuknya tidak harus cetak. Nanti sebentar ya. Langsung, yes. Ini untuk ATP-nya. Jadi nanti menggambarkan urutan pengembangan kompetensi di sana, kemudian menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran, serta menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Jadi fase E nanti akan muncul itu urutan-urutannya. Jadi seperti itu. Lanjut, Mas. Ini untuk merumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti menggunakan tadi sudah disebutkan oleh Pak Eko. Di situ kita menggunakan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh G dan Gins. Oke. Terus ya. Ini contoh dari tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Bu Astati, contoh bahan ajarnya. Kita memilih tadi dari 3 elemen ya, memilih dari 3 elemen. Dari 4 elemen yang ada kita pilih 3, yaitu dari elemen membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, serta elemen menulis. Nah, tujuan pembelajarannya, karena ini kebetulan diajarkan pada semester 2, yaitu mulai dari yang peserta didik mampu memahami dan menganalisis makna yang tersurat dan yang tersirat berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, audio, visual, dan seterusnya. Sampai yang terakhir nantinya peserta didik mampu menulis gagasan. Nah, ini sudah menulis, berarti nanti ada produknya. Jadi nanti di produktifnya itu mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan strip atau fiksi. Nah, terus ini peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Nanti di situ ada fungsionalnya ya. Nah, termasuk peserta didik mampu mengalihwahanakan dari satu teks ke teks lain untuk tujuan, nah ini, tujuan ekonomi kreatif. Berarti nanti di situ peserta didik akan menghasilkan sebuah produk yang sudah menuju ke arah ekonomi kreatif. Oke, lanjutkan, Mas. Nah, ini setelah itu kita menentukan dimensi kunci dari profil pelajar Pancasila dari PT-nya. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa dimensi kunci P3 ini, profil pelajar Pancasila, nanti harus terlihat di dalam bahan ajar itu. Jadi nanti terlihat di sana. Kalau bahan ajarnya belum memperlihatkan dimensi kunci P3-nya itu ada di mana, ya, kita berarti belum mengacu kepada kurikulum merdekanya ini seperti itu. Ya, terus jadi nanti entah itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apakah yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, itu tidak harus 6-6-nya muncul bersamaan. Seperti tadi yang di elemen ya. Jadi ke-6 dimensi kunci ini tidak harus muncul secara bersamaan dalam satu bahan ajar. Bisa jadi yang muncul 3.
Bisa jadi yang muncul 2. Tetapi harus ada dimensi kunci ini di dalam bahan ajar itu. Itu ya. Oke, ya. Terus, nah ini salah satu contoh yang nanti akan disampaikan adalah pada pelajaran bahasa Indonesia kelas fase kelas 10 semester 2 ini, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, itu dimensi kuncinya yang dimunculkan hanya 3, yaitu pada dimensi kunci P3 bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Jadi ini yang nanti untuk mata pelajaran lain mungkin tidak harus pada tiga ranah dimensi kunci ini, tetapi bisa jadi nanti yang PKN, kemudian agama dan budi pekerti itu lebih banyak nanti pada yang beriman bertakwa, itu seperti itu mungkin lebih banyak gitu. Nah ini yang di bahasa Indonesia nanti akan menyampaikan dimensi kuncinya yang muncul di dalam bahan ajar ini baru pada bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Oke? Nih, nah selanjutnya bagaimana kita menentukan jenis bahan ajarnya. Nah, seperti tadi di depan saya sampaikan. Bahan ajar ini nanti mohon untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, kondisi lembaga, kondisi peserta didik. Jadi jangan sampai nanti antara contoh ya, yang Semarang bawah dan Semarang atas itu kan, nah, kalau Semarang bawah itu daerah pantai, berarti kondisi lingkungan pantai atau pesisir. Sedangkan yang bagian atas itu daerah pegunungan, maka kondisinya yang menyesuaikan dengan kehidupan daerah pegunungan. Nah ini yang membedakan di lingkungannya nanti seperti itu. Nah, termasuk karena wilayah Indonesia itu kan macam-macam. Jadi nanti tolong untuk Bapak Ibu tutor dalam mengembangkan bahan ajar ini bisa menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing ya, lembaga masing-masing termasuk peserta didik. Ya, termasuk peserta didiknya. Jangan sampai nanti peserta didik yang usianya masih usia sekolah disamakan dengan peserta didik yang usianya sudah pada kerja. Itu berbeda. Jadi ini menjadi kunci utama di dalam pengembangan bahan ajar Bapak Ibu. Ya, nah ini. Jadi jenis bahan ajar ini yang akan digunakan itu mulai dari SDM, DA, kondisi peserta didik, kondisi lingkungan lembaga maupun sosiokultur. Nah, termasuk sosiokultur. Tadi saya belum menyebut. Nah, maupun sosiokultur dari masyarakat setempat. Ini yang harus dipertimbangkan ya. Tidak semua bahan ajar dapat digunakan dari satu satuan pendidikan ke satu satuan pendidikan yang lain. Beda-beda. Jadi tolong diingat bahwa kita mempunyai karakteristik yang berbeda, maka jangan senantiasa menyamakan bahan ajarnya tersebut. Ya, nih. Pendidik harus dapat memilih jenis bahan ajar yang paling tepat untuk digunakan pada satuan pendidikannya, ya, di lembaganya masing-masing. Ada yang robotik, katakanlah, ketika dia robotik, dia bisa melakukan robotik di satu lembaga PKBM A, katakanlah, belum tentu robotik ini pas untuk di tempat lain. Nah ini makanya harus dipertimbangkan karakteristik itu untuk mengembangkan bahan ajar tadi. Ya, oke lanjutnya. Termasuk nanti ketika kita mengembangkan P5-nya di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lah di proyek-proyek itu kan nanti juga harus dipertimbangkan bagaimana keadaan lembaga masing-masing. Ya, ini. Nah, jenis-jenis bahan ajarnya pun jangan disamakan semua dari setiap lembaga yang berbeda-beda itu. Satu lembaga dengan lembaga lain belum tentu bisa menyamakan atau menggunakan bahan ajar dari lembaga yang berbeda itu tadi.
Ini. Nah, secara umum jenis bahan ajar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berupa bahan ajar cetak. Nah, tadi yang saya ingin sampaikan itu bahan ajar cetak, ya, bahan ajar cetak. Nah, hampir sama dengan LK, lembar kerja, itu kemudian ada modul, ada handout. Ini bahan ajar cetak. Nah, tapi juga ada juga bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar yang digunakan untuk mengajar dengan menggunakan media-media elektronik, misalnya video, TV, kaset, radio, terus kemudian ada lagi dengan apa namanya sekarang yang lebih canggih menggunakan macam-macam media-media sosial. Nah, ini lebih komplit lagi. Jadi tolong jangan hanya berpikir ketika kita bicara bahan ajar, mengembangkan bahan ajar itu artinya adalah buku, bukan. Itu di garis tebal dulu. Ya, kita jangan berpikir yang namanya bahan ajar itu handout, bukan. Yang namanya bahan ajar itu modul, tidak harus. Tetapi kita juga bisa menggunakan yang seperti itu tadi. Ya, oke, Mas. Nih, untuk jenisnya. Lah, silahkan nanti dipilih tadi sesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing tadi. Ini bahan ajar cetak, ada handout, lembar kerja. Kalau di sekolah itu LKS. Ya, LKS itu paling enak katanya gitu ya. Terus kemudian ada bahan ajar mandiri. Nah, ada lagi bahan ajar kelompok. Nah, kalau mandiri berarti dia setiap anak satu. Ini yang nanti akan didasarkan pada kemampuan anak yang berbeda-beda. Tapi kelompok itu bisa dikerjakan secara bersama-sama atau dipelajari secara bersama-sama. Kemudian ada flip chart, poster, foto. Nah, ini kan dari bahan ajar cetak ya. Nah, sedangkan yang bahan ajar non cetak ini semacam ini ada bahan ajar display, terus kemudian audio video, kemudian bahan-bahan ajar yang sudah banyak kita atau mudah kita dapatkan dari komputer, internet dan seterusnya. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi nanti jangan langsung kita kembali ke masa lalu mengatakan bahan ajar itu mesti cetak. Sudah tidak zamannya ya. Kita sekarang mau lihat di YouTube itu semua bahan ajar macam-macam itu ada banyak sekali. Ya, jadi nanti kita juga bisa lari ke sana. Oke, Mas? Nah, dari berbagai jenis bahan ajar yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membelajarkan kepada peserta didik ini, pendidik juga bisa melakukan modifikasi. Jadi tidak hanya sekedar cetak tok, terus yang non cetak saja, tetapi bisa dimodifikasi antara cetak dan cetak. Ini bisa dimodifikasi. Nanti akan ditampilkan oleh Bu Astati bagaimana sih yang modifikasi itu. Nah, ini kebetulan di contohnya Bu Astati itu bahan ajarnya sudah modifikasi antara yang ditulis maupun yang menggunakan tautan-tautan. Oke, nah ini lanjut, Mas. Sekarang langkah selanjutnya adalah mengumpulkan referensi untuk mengembangkan bahan ajar itu. Referensinya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak. Bahkan zaman sekarang kita buka internet itu semua referensi sudah muncul di situ. Tetapi pesan saya, tolong referensi yang Ibu Bapak gunakan dalam mengembangkan bahan ajar itu yang bisa dipercaya kebenarannya, gitu ya. Jadi kita boleh menggunakan referensi yang ada di internet, ngambil dari internet, tetapi yang kebenarannya bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti kita mengambil referensi ternyata itu
bohongan. Ternyata itu tidak benar. Ternyata itu hoak. Nah, gitu. Ya ini justru lebih bahaya. Kita pengennya membuat bahan ajar yang baik, mau disampaikan ke peserta didik, tetapi ternyata malah kita jelomprongkan, istilahnya Jawa itu apa ya, jelomprong itu apa? Menjerumuskan, ya, menyesatkan itu loh. Jangan sampai nanti kita mengembang bahan ajar, justru dari bahan ajar kita itu akan menyesatkan peserta didik kita. Nanti kalau dicek, loh kok beda dengan yang sini, kok beda dengan yang sini, kok beda dengan ini. Kita enggak bisa menjawab, lah kan malah bingung sendiri kita. Inilah yang saya mohon kepada Ibu Bapak dalam mengembangkan bahan ajar. Begitu banyaknya referensi, tolong dipilih referensi yang bisa dipercaya. Gitu ya. Oke, ini contoh-contoh referensi yang bisa dipercaya. Misalnya buku Kemdikbud, silahkan ambil dari sana, materi banyak sekali. E-modul, kita sudah punya e-modul, bisa dipakai. Kemudian ada SMA Kemdikbud, ada video pendidikan. Banyak juga di sana, itu videonya banyak sekali. Video-video pembelajaran yang sudah diupload oleh video pendidikan. Kemudian sumber belajar dari Kemdikbud, ini juga bisa dipercaya. Ya, kemudian pijar sekolah, Pinterest. Nah, sekarang kan banyak yang lari ke sana ya, ambil Pinterest, padahal sebenarnya di atasnya itu lebih bagus banget itu. Itu ya. Kemudian ada Wikipedia, itu juga bisa, Brainly, terus Akademia itu juga bisa kita gunakan. Nah, sekali lagi saya pesan, jangan sampai menggunakan blog pribadi. Blog pribadi itu belum tentu kebenarannya. Kalau misalnya mau ambil dari sana, silahkan dicek kebenarannya di laman yang lain atau tautan-tautan yang lain. Jadi jangan sampai nanti menyesatkan peserta didik kita. Itu nggih? Yap. Oke. Nah, setelah itu kita membuat kerangkanya dalam pengembangan bahan ajar. Nah, kerangkanya mulai dari kegiatan pembelajarannya, diawali dengan membaca, memeriksa, dan seterusnya. Kemudian materinya muncul di situ, kemudian mulai kerangka yang akan masuk di dalam atau menjadi isi dari materi bahan ajar itu. Itu misalnya ini kerangka bahan ajar yang di materinya, nasib unit 1, nasib hutan kita semakin suram. Terus di situ ada pengertiannya, kemudian ada penilaian, ada penugasan, ada ledakan ekonomi. Nah, ini penugasannya ledakan ekonomi. Nah, begini. Ketika nanti kita ini akan membuat kerangka bahan ajar, dalam bahan ajar itu bisa jadi nanti tidak hanya 1 unit. Bisa jadi 1 bahan ajar terdiri dari 2 unit. 1 unit bisa terdiri dari subunit. Boleh, enggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Oke, ya Mas, selanjutnya. Nah, setelah selesai dalam menyusun kerangkanya, barulah kita mengembangkan bahan ajar yang kita buat itu. Mulai dari bagaimana sampulnya, di situ ada kata pengantar, kalau yang tulis tadi ya, yang cetak tadi ya. Terus kemudian ada petunjuk penggunaannya, bahan ajar itu kepada peserta bagaimana. Kemudian ada capaian dan tujuan pembelajarannya apa. Selanjutnya materi ajarnya muncul di sana. Materi ajar. Setelah itu ada penugasannya, ada penilaian atau tes pengetahuannya. Selanjutnya diberikan saran-saran referensi dalam bahan ajar itu. Tujuannya apa? Saran referensi ini nanti digunakan untuk
memberi kesempatan kepada peserta didik agar mereka bisa mencari referensi-referensi lain atau rujukan-rujukan bahan yang bisa dibaca lainnya atau bahan yang bisa dilihat lainnya. Ini di saran referensi. Jadi nanti tidak sekedar hanya dari bahan ajar yang jenengan kembangkan saja yang dipelajari oleh peserta didik ini, tetapi nanti juga disarankan baca ini, lihat ini. Nah, seperti itu. Nah, ini di saran referensi nanti harus ada. Kemudian setelah itu berikan rujukan atau daftar pustaka bila ada daftar pustakanya. Nah, tapi biasanya ya mestinya pakai toh ya, rujukannya yang mesti ada toh ya. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat bahan ajar itu bisa lengkap. Jadi nanti bisa runtut urutannya, jangan sampai nanti langkahnya itu tidak baik gitu. Jadi nggak enak dibaca, itu nggak nyaman atau dipelajari nggak nyaman seperti itu. Ya, ini contoh dari bahan ajar yang nanti akan disampaikan oleh Bu Astati. Satu lagi Mas, kurang satu kelihatannya ya. Oke, yang terakhir terima kasih. Selanjutnya nanti biar Bu Astati menyampaikan contohnya secara jelas. Kayak apa sih bahan ajar yang dikembangkan? Lah tadi yang saya maksud yang mau ditampilkan oleh Bu Astati itu bahan ajar ya sudah antara cetak dan non cetak. Seperti itu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.